membahagiakan. Alhamdulillah kalau udah nyatu dalam wadah KPPI kita happy, Bu Haji Enjong. Jadi alhamdulillah saya haturkan terima kasih kepada Ibu Hajah Enjong Sopial yang sudah memberikan support, memberikan dukungan penuh kepada KPPI Kabupaten Tangerang sehingga bisa terselenggaranya kegiatan pada siang hari ini dan kita bisa bersilaturahmi bersama-sama kembali. Kita kasih aplaus bersama-sama untuk Ibu Hajah Enjong Sopial. Terima kasih. Silahkan. Nah, tadi Bu Sekjen kita tunggu-tunggu belum sampai, alhamdulillah sudah sampai. Nah, nanti kegiatan ini ke depan akan dipandu oleh Ibu Cynthia Aulia. Terima kasih. Langsung saja. Saya ingin mandat dari Ibu Ketua juga dari MC yang sudah melimpahkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna min Syukur kepada Allah SWT serta salam salam mari kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, izin sebelum kita mendalami materi dari narasumber yang hebat kali ini, saya izin menyapa kepada Ketua KPPI Provinsi Banten, Ibu Hajah Enjong. Kemudian juga yang terhormat Ketua KPPI Kabupaten Tangerang, Ibu Dina Mariwaka. Kemudian juga para narasumber di sini sudah ada Dr. Pil Aditya Perdana dan juga Pak Udin Khairuddin. Kemudian juga ada Wakil Ketua KPPI Ibu Darisna dan juga segenap para pengurus dari KPPI Provinsi Banten juga KPPI Kabupaten Tangerang yang juga saya sangat hormati dan cintai. Oke. Kita akan diskusi seputar tentang diseminasi peningkatan partisipasi perempuan politik. Memang tadi ya sudah di-trigger ya, sudah dipancing oleh Ibu Ketua KPPI Provinsi Banten bahwa ini merupakan modal ya untuk kita berjuang nanti walaupun masih jauh, tapi perjuangan itu harus disiapkan dari jauh hari karena kalau perempuan berjuang di politik itu tidak sama ya. Apa sih tantangannya ya, kita lebih banyak tantangannya gitu. Terutama yang sudah menikah, izin dari suami ya, berangkat dari rumah tangga. Kita harus dapat ridho dulu dari suami. Kemudian juga di publik ya. Apakah kapasitas kita dan kapabilitas kita sudah teruji secara publik. Nah, untuk itu kita terus ya KPPI Kabupaten Tangerang juga alhamdulillah dapat support ya dari KPPI Provinsi Banten untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita kader-kader politik ya, walaupun tadi disampaikan Bu Rina kita berbeda-beda partai, tapi kalau sudah di KPPI sudah jadi bestie ya. Bestie semua ini pokoknya. Yang penting ketemu tidak ketemu tetap kita bersilaturahmi. Maksudnya ketemu di kursi dewan ataupun di kursi KPPI tetap kita bersilaturahmi gitu. Nah, saya izin menyampaikan dulu data narasumber dari kegiatan diseminasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik ini. Yang pertama, Dr. Pil Aditya lahir di Jakarta tanggal 24 Maret 1980. Kemudian ini masih muda ya. Utusan dari Algoritma Research and Consulting. Kemudian jabatannya beliau merupakan direktur utama. Pendidikan terakhir S3, alamatnya di Komplek Bapenas nomor 20 RT 01 RW 06 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ini mau langsung dulu atau disampaikan saya dulu?
sampaikan dulu ya keduanya ya. Izin ya. Sebelum ke materi. Yang kedua ada Bapak Udin Khairudin, beliau lahir di Kuningan 4 Oktober 1984, milenial juga. Kemudian beliau dari Algoritma Research and Consulting sama jabatannya sebagai peneliti pendidikan terakhir S2. Alamatnya beliau di Permata Mutiara Manja, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Lebak, Banten. Semoga untuk yang pertama bisa dimulai untuk waktu dan penyampaiannya kepada Wakil Bapak Aditya. Aditya. Biar gak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Bidang KPPI Kabupaten Tangerang, Ibu Ucap Sofia KPPI Provinsi Banten, ibu-ibu sekalian. Ini rasanya pertemuan yang kesekian kali ini atas inisiatifnya Bu Ucap mengundang kami untuk berkeliling beberapa titik di Banten. Terakhir Ajah Julia kayak nostalgia kalau di sini dia. Serang gitu ya. Kita sudah bertemu dengan beberapa sertifikat, beberapa juga yang sudah kita bertemu. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu atas undangannya. Ini forum yang sangat baik gitu ya, untuk kita bisa bukan hanya bersilaturahmi, tetapi insya Allah nanti kita akan berbagi pengetahuan dan ilmu. Kalau saya kacamatanya bukan mau berbagi ilmu, tapi mau mendengarkan dari ibu-ibu yang sudah punya pengalaman luar biasa sebagai politisi. Ya kami ini kadang-kadang yang di kampus ini kan kebanyakan teori, kebanyakan ya pokoknya yang gede-gede gitu ya, tapi nggak tahu apa-apa di lapangan. Kalau Bu Ucap itu memang di lapangan itu udah luar biasa, 4 kali terpilih bayangannya, dan pengalamannya juga sudah panjang. Cuman saya kemarin hanya titip saja Bu Ucap yang level kan TNI gitu. Itu yang saya bener nggak Ibu? Kita akan untuk naik TNI ya. Atau kalau nggak di pilkada lah, bener nggak? Biar geser, tapi megang eksekutif. Karena tantangannya juga sangat berbeda, jadi sebagai anggota dewan dengan eksekutif. Oke, ibu-ibu, izin kami berdua ini karena punya waktu tidak banyak. Ini mohon maaf banget itu ya, karena kami harus geser ke Cipondo habis ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu ringkas, padat, tapi mudah-mudahan bisa kena di hati dan kemudian dipikirkan. Yang pertama adalah yang saya mau sampaikan adalah refleksi dari pemilu 2024 kemarin. Pemilih kita itu gimana? Makin kritis kan? Makin sulit untuk meyakinkan pemilih, benar kan? Makin pragmat. Karena calonnya makin banyak. Terus kemudian calonnya itu milih-milih juga, ya bukan hanya ini urusan amplopnya juga gede-gedean gitu ya, tapi tentu mereka berpikir siapa yang punya peran, punya pengaruh, sering-sering turun ke bawah atau tidak ya. Jadi itu satu hal, sering ke lapangan, sering ketemu warga, salaman dan segala macam, itu satu hal. Nah hal yang lain ada yang namanya media sosial. Canggih-canggihan tuh pakai medsos itu, mau di TikTok kayak, di Instagram kayak, atau di Facebook, semua dipakai. Tapi manfaatnya seberapa besar itu bisa diukur. Jadi nggak cuma hanya sekedar posting, nggak cuma sekedar gaya-gayaan gitu pakai ini, tapi kemudian yang ngelihat cuma sedikit, yang nge-like cuman tetangga sama teman di rumah, nggak ada dampaknya kalau kayak gitu mah, gitu ya. Jadi itu makin rumit, makin susah. Dari sono. Ibu-ibu punya teman-teman relawan diajak ikut serta untuk misalkan bagi-bagi sembako, terus kemudian jadi tim adminnya di medsos gitu ya. Lalu mereka ngapain? Mereka fungsi itu mereka ngapain? Nah itu yang sebenarnya perlu untuk dilihat kembali.
Ini forum yang sebenarnya menurut saya penting untuk kemudian bisa belajar dari situ, karena pertarungannya, kompetisinya makin ketat, makin susah. Pertarungannya ini sama ibu-ibu, belum lawan bapak-bapaknya, benar nggak? Betul. Bapak-bapaknya bisa jadi lebih canggih dan lebih hebat kan, sumber dayanya lebih banyak kan. Nah itu juga karena tantangan politisi perempuan itu sumber daya terbatas, belum lagi minta sama lakinya kalau buat ongkosnya buat ke dapur, ya kan? Kalau yang punya tabungannya banyak kan ada masalah ya itu kalau urusan begitu. Tapi kalau yang masih minta begini sama lakinya kan repot juga gitu kan. Lakinya nyalon juga, ada puyang gitu kan. Tapi masalahnya keuntungannya perempuan adalah ketika dia berada di masyarakat tentu soal komunikasi. Ya, kalau laki-laki bicara sama emak-emak yang ibu-ibu pengajian belum tentu nyambung. Karena katanya perempuan itu adalah ras terkuat di muka bumi. Nggak ada yang lawan. Bahkan saking nggak ada yang lawannya, mau naik motor aja belok sen kayak kiri kanan nggak ada yang peduli. Nggak ada yang lawan. Ya mungkin terserah gitu ya. Jadi karena memang karakter politisi perempuan itu mudah berkomunikasi, mudah dipercaya gitu ya, karena apalagi sesama perempuan itu bicara dengan. Tapi kalau orang lakinya diajak ngomong ataupun mereka berbicara dengan orang laki, pemilih laki, itu pasti orang lakinya diem. Dia nggak akan berkutik untuk melawan makhluk ras terkuat di muka bumi. Lebih baik diem ketimbang diomelin gitu kan. Karena nanti ujungnya diomelin gitu kan sama emak-emak gitu ya. Lebih baik diem aja, ngangguk-ngangguk walaupun nggak ngerti apa yang diomongin gitu. Gitu ya. Iya, kadang-kadang udah kita diem aja lah daripada ntar ini kan. Termasuk di grup-grup juga sama. Ya. Jangan dipikir saya dosen sebagai dosen misalkan ya di grup nih, ya emak-emak udah pada ngoceh-ngoceh segala macam, kita lagi diem gitu. Kita lihatin ini mau apa ini emak-emak gitu. Jadi artinya tuh yang seperti itu juga terjadi. Nah yang kedua adalah yang saya ingin sampaikan adalah ketika Anda ingin mau bertarung kembali, ketika kemarin misalnya gagal di 2024, bertarung kembali di 2029, artinya persiapan hari ini itu harus mulai panjang. Ditata lagi, dilihat lagi, nanti saya cover semuanya. Ya, diulang lagi misalkan tim relawannya mungkin bisa diatur lagi, bisa dipikirkan lain, atau anggota di bawahnya mulai dicek lagi siapa yang aktif, siapa yang nggak aktif, itu kan bisa dilihat. Atau yang aktif itu gimana caranya agar kemudian dia bisa punya peran yang jauh lebih baik. Kalau yang nggak aktif ya nggak usah diajak lagi, misalkan memang kalau memang nggak punya fungsi yang optimal. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, saya tugasnya adalah menyampaikan soal ada yang istilahkan dengan canvassing. Nanti Pak Udin akan menyampaikan dalam konteks di sosial media. Ya, pertama soal canvassing. Canvassing itu adalah soal bagaimana berkomunikasi secara langsung. Jadi kalau ibu-ibu merasa kemarin itu sudah berkeliling door to door menyapa warga ke rumah atau datang ke kampung-kampung atau desa bertemu dengan warga gitu ya, itu caranya. Ya itu caranya, cara berkomunikasi itu. Jadi Buncok pasti akan melakukan itu. Teman-teman yang sudah terpilih pasti akan melakukan itu. Saya ingat ada kawan saya, ini cerita kawan saya yang kebetulan baru terpilih di DPR RI dari partai PKS. PKS itu nggak pernah dapat kursi di dapil Banyumas, Cilacap, dan itu nggak pernah ada. Tapi dia 2 tahun, 2 tahun di dapil itu, yang dia ngaku ke saya, saya ngaku bener Pak, dia ngaku ke saya, dia ngaku setiap ketemu sama orang itu salaman. Karena dia terasa bukan daerah itu, dia bukan orang Banyumas, dia bukan orang Cilacap, dia orang Depok. Dia datang ke situ tiap hari ketemu salaman. Dia sebut katanya, dia sampai 2 tahun setelah terpilih sudah merasa lebih dari 6.000, 7.000 atau 8.000 orang dia merasa salaman. Artinya hal yang sederhana aja itu bisa untuk membawa dia dikenal paling tidak sama masyarakat.
Gitu. Jadi memang nggak ada rumus abadi bahwa untuk bilang bahwa yang nggak dikenal di kampungnya, yang memang dia orang baru bisa menang bisa kalah. Yang termasuk juga orang lama, putra mahkota lah, putra kampung lahir dari situ, belum tentu juga dia akan terpilih. Artinya balik lagi dari kitanya, hatinya itu mau nggak untuk menyentuh masyarakat. Minimal salaman, ucap assalamualaikum. Habis itu kalau misalnya udah salaman, aksi berikutnya tentu dia WA. Sampai hari ini aja dia sering WA. Kalau subuh dia WA, assalamualaikum, ini salam subuh kayak gini. Itu rutin dilakukan. Artinya adalah itu cara untuk menjaga, bukan hanya ini ngomong bicara soal silaturahmi, tapi menjaga diri. Ya, Jangan selalu ingat tuh nanti apa yang dilakukan sama apa namanya orang. 40. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah menyampaikan pesan dan juga mendengar. Sehingga prinsipnya adalah itu sangat personal. Nanti di total Ya, habis berapa? personal dia tahu tuh Total masalah dulu ya, apa yang totalnya berapa? dihadapi oleh 150 kali berapa? warga. Nanti Oh, saya cash. ternyata Makasih Kak. ada persoalan terkait dengan tebus ijazah buat anaknya yang baru lulus SD atau SMA misalkan. Karena kekurangan biaya waktu SPP-nya. Terus kemudian nggak bisa berobat ke puskesmas karena asuransinya nggak ada dan sebagainya. Dan itu kan obrolan yang sifatnya sangat personal, sehingga kemudian dia mau cerita sama ibu-ibu atau orang yang seperti itu. Nah itu menurut saya adalah cara sederhana. Ilmunya tuh nggak ada ilmu yang ada diatur di kita di saya yang belajar ilmu politik tuh nggak ada itu. Nggak ada beneran. Ilmunya ada di ibu sekalian atau orang-orang politisi yang gimana caranya meyakinkan pemilih. Ilmunya tuh ilmu langsung, ilmu praktek langsung ya. Iya, ilmu praktek. Jadi saya hanya bisa ngomong teori aja, tapi teori berdasarkan pengalaman orang. Ya, berdasarkan pengalaman orang yang lihat dan itu ternyata terbukti. Pertanyaan berikutnya adalah yang penting adalah mau apa tidak. Mau atau tidak. Kalau emang mau niat menang, lakukan itu. Tapi kalau tidak ada niat untuk menang, ya gak usah dikerjain. Ngapain ngabisin amplop puluhan miliar? Kalau emang nggak mau itu, buat apa gengsi-gengsian kalau misalkan itu? Kalau memang tidak niat untuk menang, kalau salah satu untuk niat menang itu ya sesederhana itu saja. Karena masyarakat kita kan orang yang harus diajak ngomong, bukan robot kan? Mereka mau untuk mendengarkan, mereka mau juga untuk persoalan. Dan itu yang kurang. Caranya apa? Satu adalah tadi door to door itu maksudnya artinya datang ke rumah-rumah, kemudian menyapa. Ya mungkin nanti ada tekniknya lah, menyebar di satu kampung sini, RT sini duluan, kan lanjut ke sini, terus sana. Cuma memang harus hati-hatinya adalah soal metodenya ini, tentu harus melihat ini lapaknya sih. Ya, ini lapaknya siapa nih? Nggak boleh nyebrang lapak orang lain. Punya robot. Karena ketika nyebrang lapak orang lain bisa diketok. Nah itu ada ilmunya. Jadi sebelum datang itu pun juga harus pinter-pinter timnya itu melihat. Nggak bisa untuk kemudian asal ketok-ketok. Ibu partai siapa? Ibu partainya sama nggak dengan kemarin bagi sembako di tempat saya? Begituin coba. Repot kan urusan kalau beda kamu kan? Ya kan? Jangan asal ketok-ketok itu. Kalau ketok-ketok itu malah bahaya, malah berantemnya tuh berantem nggak sembarangan, habis itu diusir ya itu satu. Yang kedua mungkin yang disebut dengan community canvassing, atau yang kita bisa bilang bikin arisan, bikin pengajian, bikin apa lagi ya festival atau apa gitu yang memang itu buat semua orang. Kalau door to door itu kan rumah-rumahnya yang kita datengin gitu ya, dan itu kan udah langsung RT RW itu sekatnya yang tadi saya bilang lapak itu udah ketahuan. Nggak mungkin partai ini akan ngambil di sini, itu pasti jelas nggak bisa. Kecuali kalau lapak itu lagi tanah kosong,
yang tiba-tiba memang penghuninya atau yang membatasi itu tidak ada, sehingga mungkin peluang itu bisa masuk. Belusukan ke pasar, ya itu juga cara, ya, atau bikin arisan siapapun yang ini bisa dilakukan. Nah, metode yang lain adalah ini pakai situ, pakai handphone, blasting WA, WhatsApp langsung tadi yang tadi saya bilang, pagi-pagi menyapa orang, assalamualaikum, semoga sehat selalu, gini itu, besokannya ini. Orang akan bosan, jelas bosan. Orang akan bete, bete, tapi dia akan ingat, ini orang kirim WA, tapi giliran bikin WA jadi kangen gitu. Kok dia nggak kirim WA? Kenapa? Itu selalu memori itu bisa ulang. Jadi silakan untuk ini. Nah terus yang lain adalah digital canvassing, mungkin lewat YouTube, lewat media sosial dan sebagainya. Nah yang lain adalah yang bisa mulai dengan door to door itu adalah satu, sebelum Anda masuk door to door atau pintu itu, maka siapkan datanya dulu. Yang tadi saya bilang lapaknya itu harus tahu. Ini kira-kira data pemilihnya siapa? Kalau memang di daerah itu memang tidak bertuan dalam tanda kutip, maka kita bisa masuk. Atau kalau misalkan masih dalam satu partai, kira-kira ada nggak peluang untuk mengambil peluang itu? Perkenalan singkat. Yang kedua, senyum. Kalau yang nggak bisa senyum, paksain senyum. Walaupun senyum itu tidak sekali saya dibayarkan gitu. Pokoknya senyum. Giginya kalau mau ditutup memang ada gigi jelek itu biarin. Pokoknya senyum. Orang kan ikhlas kalau bisa melihat senyum gitu ya. Jadi nggak usah paksa-paksain semuanya pesertanya ada 40. Ini aku lebihin 2 takutnya ada datang lagi atau apa. Jadi 48. Masyarakat itu tetap pengennya sesuatu yang natural. 40. Terus makan orang-orang 30. Jadi 8. Kadang-kadang orang kalau misalkan udah levelnya masa tinggi, itu nggak mau ngeliatin mata, merasa sombong gitu kan dianggap jadi sombong. Terus yang berikutnya adalah bicara singkat. Jadi jangan kebanyakan ngomong juga. Ya tujuannya adalah pertama misalkan perkenalan. Nama saya ini, saya mungkin bukan dari kampung ini, saya mau punya tujuan ini, kalau berkenan nanti bisa kita berinteraksi lagi dan sebagainya. Kalau misalkan ada keluhan, kalau misalkan ada orang kayak Pak Prabowo aja yang kemana-mana udah kecil. aman-aman. Ya, saya ingat banget itu dia Pak Prabowo berkunjung kemana, dia ketemu sama siapa namanya kemarin ada yang meninggal itu, yang kejadian demonstrasi. Iya, sampai selesai. Oke, makasih. Aku izin dulu ada titik lokasi kedua. Iya, aman ya Teh ya. Agar kemudian nanti kalau ada aspirasi ibu dia lagi. Ini ada PR ini Terima yang harus kasih ya. diselesaikan di daerah ini. Makasih ya Teh. Nah setelah itu caranya adalah masuk kemudian bagaimana mengunjungi pemilih ke rumah-rumah, tanyakan isunya ya yang mereka anggap penting gitu ya, atau jika tidak memungkinkan pergi ke tempat lain, nongkrong di warung kopi, ya bener warung kopi ya, bukan kafe ya. Kafe kadang-kadang kan terlalu mewah gitu ya. Tapi bisa juga kalau ke kafe, kalau Anda memang punya tujuan adalah deketin anak muda. Anak-anak Gen Z itu orang-orangnya di kafe, bikin acara di situ, bikin ngeriungnya dengan cara yang berbeda juga. Kan lagi di Ya, sehingga kunjungan itu akan ketahuan siapa yang mendukung mereka. Nah, terakhir yang saya ingin sampaikan adalah ini bicara soal keterampilan berkomunikasi. Ya, balik lagi, ini ilmu yang menurut saya tidak ada yang benar dan salah. Gak ada yang merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu 100% benar, gak ada. Ibu belajar sendiri dengan persoalan ini. Salahnya di mana nanti ngerti di situ. Benarnya di mana bisa paham juga. Ya benar mungkin kalau orang mau mendengarkan, kalau salah mungkin orang kabur. Itu aja prinsipnya paling yang bisa kita lihat. Ya tadinya dia mendukung kita, tiba-tiba dia kabur, berarti ada salah di cara komunikasi kita. Ya. Atau cara menyampaikan pesan kita dengan yang baik. Gunakan bahasa tubuh. Orang kita itu kan kadang-kadang bahasa tubuh yang penting. Senyum, suaranya diatur, terus kontak mata dan sebagainya. Jadi dengan cara-cara seperti
mungkin akan bisa lebih efektif gitu ya berkomunikasi dengan pemilih. Sehingga ini kan tentu bagi teman-teman yang terpilih DPRD, mereka punya kebutuhan reses, tim relawannya ada. Ya, jadi silakan yang sudah terpilih dia akan bisa memanfaatkan ruang itu. Tapi bagi ibu-ibu yang masih mau berjuang untuk nanti ke depan, yang digunakan dengan minimal cara ini sudah dipikirkan. Nanti ada yang bisa diatur secara sistematis bagaimana cara berkomunikasi. Tetapi saran saya mulailah dari dengan diri sendiri dulu deh. Caranya apa? Itu yang paling. Cara kanvassing itu yang paling. Itu kira-kira ibu-ibu sekalian, ini rasanya ini hujan suaranya agak sedikit mengganggu. Mudah-mudahan kita masih tetap bisa fokus sampai akhir acara. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan tanya jawab kalau misalkan ada yang ingin diperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk narasumber pertama kita. Banyak hal ya yang sudah disampaikan tadi mengenai karakteristik ya perubahan dari pemilu 2019 kemudian 2024 nanti kayaknya akan berubah lagi ya betul ya Tergantung. Apakah makin kritis atau makin pragmatis? Nah, apa keduanya? Nanti kita diskusikan bersama ya. Kalau ada pertanyaan disiapkan ya. Kemudian kita lanjut dulu ke pemateri kedua. Bapak enggak, boleh dipersilakan. Ada nih. Biar ada story. Kalau dua story. Oh iya siap. Teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya ke Bu Diana, Bu Cok, buat kami dulu menyampaikan sharing-sharingnya ya terkait diskriminasi perempuan politik dalam hal ini terkait kanvassing baik di darat maupun di media sosial. Ini hujan ya, saya takutnya ada yang tidur di belakang. Gimana ya? Yel-yel atau gimana? Ya. Kalau saya bilang KPPI, bilang Jaya. Jaya 3 kali ya. Jadi takut ada yang tidur aja. KPPI. Jaya. Nah, itu yang paling belakang nggak kedengeran. Sekali lagi lah. KPPI. Jaya. Sudah pada bangun ya. Nah ini hujan. Sebenarnya kan di agenda sampai jam 3. Kalau perlu dibubarin jam 3 kan harus kemana-mana. Sayang kan? Kita sampai jam 7 ya. Gak apa-apa panitia ya. Ini udah masak kan? Udah masak. Nah, nanti ada bingkisan buat masaknya yang masih bingkisan dari panitia. Oke. Mungkin langsung saja saya akan ke model kanvassing, yaitu yang tadi apa dipaparkan oleh Pak Hamid ke dalam media sosial. Nah, saya tanya nih, ibu ada yang punya media sosial nggak? Semua punya. Boleh nggak angkat tangan yang nggak punya? Oh, punya semua ya. Ada yang tahun 2029 ingin jadi anggota dewan? RAB gede banget, itu kan cuma 30 gitu. Ada yang jadi tim pemenangan di sini. Semalam yang jadi tim pemenangan pengen tahu. 2029 pengen terlibat di politik nggak? Coba angkat tangan yang pengen terlibat di politik tahun 2029. Ayo mana? Ayo maju. Ayo Reset. Oh, untuk KPPI kan? KPPI kan? Perempuan politik ya, tapi ini berpolitik. Tidak mesti menjadi anggota dewan. Ini suara saya kedengeran kan? Jelas? Media sosial. Apa sih keuntungannya kita melakukan kanvassing di media sosial? Oke, sebelumnya mungkin saya akan menyederhanakan dulu bahasa kanvassing. Ada yang sudah tahu kanvassing? Tadi yang disampaikan oleh Pak Adit, isinya seperti itu saya ambil. Jadi bahasa sederhana buat kita itu silaturahmi kanvassing. Bagaimana silaturahmi di media sosial? Apa keuntungannya? Nah, ibu-ibu ini kecamatan Pak tinggal di sana.
media sosial, kita hanya butuh waktu sekian detik. Kita bisa menyampaikan pesan-pesan kita ke jaringan yang ada di Cikampek atau Tangerang. Nah, ini materinya sudah mulai agak padat ya. Mungkin saya akan menggambarkan begini. Sebelum melakukan kanvasing itu kepentingannya untuk melakukan salah satunya branding. Dalam pemilu itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah popularitas. Kita harus dikenal dulu oleh orang. Setelah popularitas, kita harus disukai. Setelah disukai, baru kita akan dipilih. Jadi integritasnya dipilih. Nah, untuk tahapan ini butuh proses. Prosesnya yaitu salah satunya kanvasing untuk kanvasing. Nah, ibu-ibu tahu iklan di TV? Ada iklan sabun Lifebuoy. Kira-kira iklan di TV itu Lifebuoy itu fungsinya untuk apa iklan di TV? Hah? Supaya cepat laku. Yakin? Nah, sebenarnya ada rahasia di iklan ini. Mungkin agak sedikit marketing ya. Ini akan tujuannya dengan kanvasing. Iklan di TV itu tujuannya bukan untuk dibeli, bukan supaya kita membeli produk itu. Jadi iklan di TV itu kalau untuk membeli kan satu kali sudah cukup. Kan kita tahu Lifebuoy. Kenapa sih ulang-ulang? Kenapa nggak ada? Kita nggak pernah bertanya kenapa sih iklan selalu berulang-ulang? Mentang-mentang iklan ini, iklannya ini lagi. Kenapa? Ada yang pernah bertanya nggak? Mister ini? Nah, itu adalah salah satu cara untuk menanamkan ke dalam pikiran kita, ke dalam alam bawah sadar kita. Sehingga ketika kita datang ke Indomaret, kita langsung oh Lifebuoy, oh Pepsodent, oh betul, oh ini betul. Itu sebenarnya fungsi iklan. Kanvasing yang akan dilakukan di media sosial itu hampir mirip dengan itu. Kita akan melakukan pencitraan tentang kita. Itu harus berulang-ulang. Walaupun ke daerah Cikampek sudah, ke daerah Jayanti sudah, di Kanata sudah. Itu jangan berhenti, tetap berulang. Karena itu akan menanamkan ke alam bawah sadar si pemilih kita. Sehingga ketika dia masuk ke dalam bilik suara, ketika memilih langsung oh ya, itu sebenarnya salah satu rahasia bagaimana kita melakukan branding di media sosial. Itu termasuknya iklan-iklan di TV seperti itu. Nah, lalu bagaimana strateginya kita membuat iklan yang bagus? Di TV ada iklan yang bagus nggak? Kan bagus-bagus iklan itu dipakai artis, jadi cerita-cerita yang bagus, itu supaya orang tertarik. Nah, di media sosial juga sama. Kita harus membuat konten yang menarik. Nah, konten-konten menarik itu beda-beda. Ada yang menarik buat ibu-ibu, belum tentu menarik buat bapak-bapak. Ada yang menarik buat bapak-bapak, belum tentu menarik buat ibu-ibu. Ada mungkin yang menarik buat anak-anak. Maka yang di sini perlu yang namanya segmen. Kita pecah di segmen. Oke, ibu-ibu pengen mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2029. Mulai dari sekarang apa yang kita lakukan? Saya 2029 pengennya pemilih pemula yang akan kita sasar. Biasanya kan begitu ya. Ketika memilih pemilih pemula, kira-kira itu akan melakukan apa? Apakah akan sosialisasi keluarga berencana? Kan nggak mungkin pemilih pemula kan mungkin kan? Apakah akan sosialisasi terkait bansos? Nggak mungkin juga. Itu cuma dua kan. Ini penting. Ketika memilih pemula berarti kita akan memilih pertama media sosial. Kedua, isu beasiswa, isu pendidikan, itu yang akan kita mainkan. Jadi per segmen kita harus bentuk tuh seperti yang kita ketahui tadi bahwa informasi awal itu terkait dengan kita capai itu dipelajari dulu informasi apa. Nah, termasuk media sosial juga ada segmennya. Ibu-ibu ada yang punya TikTok? Coba angkat. Oh semua. Twitter. Kalau yang X ya X, saya masuk Twitter X. Saya juga punya ya. X ada 2 orang yang X. IG. Ini banget ya. Facebook. Facebook ada. Apalagi sih YouTube. Ada main ya. Ternyata aku di media sosial ya. Oke. Tadi saya lihat TikTok, Facebook, sama IG yang banyak di sini.
Twitter tadi ada 2 orang, X ya, X 2 orang atau 3 orang. Nah, itu menggambarkan kalau saya di sini Tangerang, kalau mau jadi anggota dewan, saya akan menggunakan media sosialnya TikTok, IG, sama YouTube. Karena itu yang digemari di YouTube itu kalau saya sekretnya di YouTube. Jangan sampai kita kampanye di X, Twitter, ketika memilih sekret ibu-ibu. Saya mau ke ibu-ibu pemilih saya, tapi kita mainnya kampanye di Twitter, X, yang nggak ada yang baca, nggak ada yang nggak. Makanya ini penting, berarti kita akan menggunakan TikTok, IG, sama YouTube. Oke, kita channel sudah punya nih, tinggal buat kontennya. Nah, kalau konten ibu-ibu berarti kita harus sesuaikan konten kita dengan khas ibu-ibu. Gak apa-apa konten arisan, konten apa lagi TikTok. Kalau TikTok kan TikTok live ya, kenapa Anda bisa TikTok live belum? Oh udah ada, berarti kalau udah banyak. Udah banyak berarti kalau misalnya. Nah, itu bocor ya. Nah, kalau kita membangun di TikTok itu kan aneh, algoritmanya aneh. Algoritmanya aneh TikTok itu. Karena kita posting yang asal-asalan, yang lihat banyak. Posting yang serius gak ada yang lihat malah. Nah, makanya ketika kita membuat konten di TikTok, kita bikin konten yang sederhana aja, gak usah terlalu rumit-rumit. Yang penting bahasa keseharian kita aja. Oh, kita lagi sedang masak nih di dapur, kayak aja nih. Kalau ini itu bahasa yang lihat biasanya gitu. Daripada kita bikin, wah kita sedang pelatihan nih, pelatihan bla 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 ini itu gak ada yang lihat biasanya kayak gitu. Itu di TikTok. Kalau di IG, konten itu kan infografis, gambar. Nah, kita usahakan membuat gambar-gambar yang menarik. Nah, kalau di IG karena itu fotografik. Nah, biasanya kita mungkin ada pakai aplikasi gratis-gratis lah buat foto itu, bisa pakai Canva dan lain-lain tuh. Itu buat edit video, edit foto yang biar kita lebih mudah dan lebih bagus. Terus tadi apa lagi? YouTube ya. Nah, YouTube-nya agak berat nih karena itu kalau mau bikin video kita harus punya aplikasi minimal CapCut lah kalau ini. Terus menggunakan sound dan lain-lain itu mungkin agak butuh sentuhan profesional lah kalau main di YouTube. Kita main di TikTok sama IG saja. Nah, terus tadi kan sudah ada yang hampir kebanyakan belum bisa live kayak gitu ya. Berarti kan ini menunjukkan bahwa follower kita tuh masih ya sekitar segituan lah, belum banyak. Nah, ketika kita mau canvassing atau kampanye di media sosial, jika follower kita sedikit, kira-kira walaupun konten bagus ada yang lihat nggak? Nggak ada ya, kecuali TikTok ya. Kalau TikTok kan pakai modelnya FYP, bukan teman kita juga bisa lihat. Kalau di media sosial yang lain itu nggak bisa. Lalu bagaimana caranya? Di media sosial itu ada yang namanya cara meningkatkan follower. Itu biasanya dengan model kolaborasi dengan influencer. Lu pernah lihat kan ada istilah influencer? Ada biasanya kalau influencer yang gede-gede itu pakainya artis. Kita mengundang artis dan dipoto barang-barang ini kita lagi artis ini dan di capture artis yang ngebalas itu membuat follower kita tuh naik, meningkat. Nah, ada juga micro influencer. Micro influencer itu bisa tokoh masyarakat. Nah, mungkin kita foto nih sedang membersamai Pak Lurah gitu, diskusi dengan Pak Lurah bla bla bla. Postingan di status WA dan lain-lain atau di IG itu mungkin masyarakat kelurahan itu bakal follow kita. Oh ini dekat dengan Pak Lurah nih, ikut gitu. Terus di follow back dengan Pak Lurahnya. Nah itu kan terjadi interaksi dan ada migrasi follower di kelurahan itu. Termasuk Pak Camat, pokoknya tokoh-tokoh yang ada di lingkungan sekitar. Itu micro influencer. Itu salah satu strategi meningkatkan follower kita. Ada lagi cara supaya kampanye kita tepat sasaran di media sosial, ada yang namanya ads. Ada yang pernah mendengar ads, iklan? Nah, setahu saya zaman dulu yang waktu masih era-era Facebook, ads itu bisa disesuaikan jangkauannya, wilayahnya, sasarannya, dan umurnya. Jadi ketika saya pasang ads, saya pengennya postingan saya itu dilihat oleh usia 17 sampai 30 tahun di wilayah Tiga Raksa dan Cikande sebenarnya. Hanya itu aja nanti. Terus jumlah yang melihat itu pengennya 250.000 orang. Nah, itu kan terfokus tuh. Postingan itu kan di-share ke IG, ke media sosial yang ada di situ. Yang ada di Cikande dan Tiga Raksa 250.000. Nah, itu ada. Saya itu yang ada itu Facebook dan Instagram. Enggak tahu nih kalau yang lainnya ya. TikTok juga ada. Oh, TikTok juga ada tuh. Jadi
kita manfaatkan. Ya itu mungkin nggak mahal kok, paling 10.000 atau 15.000 nanti tapi tergantung. Kalau kita jangkauannya luas itu agak besar lagi biasanya biayanya. Ya kalau buat yang untuk level 1 kabupaten yang misalnya kecil itu bisa pakai, itu manfaatkan saja ketika kita akan mulai berkarir, meniti karir di dunia politik, apalagi mempersiapkan 2029 nanti. Mumpung dari sekarang nih masih lama, kata Bintang tadi kan, ini kan masih lama, kenapa harus dari sekarang ya? Kalau dari sekarang itu kita bisa mengkonversi biaya menjadi lebih murah. Jadi semuanya kan kita rintis dari sekarang sehingga pas 2029 itu orang udah kenal kita semua seperti itu. Jadi tidak usah bermain logistik yang terlalu mahal. Selingkuh di dalam media sosial itu persis sama dengan yang tadi sampaikan tadi, bahwa komunikasi dua arah itu penting ya. Jadi kalau kita punya media sosial, Facebook, IG dan lain-lain, suka ada yang ngechat tuh, jangan sampai kita lepas ketika posting udah tinggal aja. Di situ kan ada yang nanya. Nah ketika ada yang nanya itu langsung kita jawab. Interaksi itu penting di dalam media sosial. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membuat kalender konten. Jadi bisa seminggu sekali, sebulan sekali, sehari sekali. Yang membuat kita follower tidak bertambah itu salah satunya. Kita tidak konsisten. Jadi posting semaunya. Kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu wajar kalau follower kita segitu-gitu aja. Tapi kalau kita konsisten, follower kita itu akan bertambah terus. Biasanya seperti itu. Itu follower yang organik ya. Walaupun di dalam media sosial itu ada yang namanya beli follower. Saya sarankan jangan. Jangan, karena itu kan menipu kita. Apalagi kita dalam serius menganalisa media sosial itu jangan. Kita gunakan saja yang organik saja. Nanti yang penting posting terencana. Nggak apa-apa bulanan tapi rutin. Yang rutinitas itu yang menambah follower. Jadi orang ketika masuk, oh ya dia aktif ternyata tiap bulan sekali. Jadi dia ditungguin sama orang itu seperti itu. Nah, tadi bahasa tadi itu ada yang namanya storytelling lah dan lain-lain. Kita bikin cerita narasi dalam media sosial itu nggak apa-apa. Bikin drama-drama, tapi yang jujur ya dramanya ya, jangan terlalu lebay juga dah bikin drama. Nah, seperti ini, itulah substansi canvassing di media sosial. Seperti itu. Ini masih ada sih beberapa slide lagi ke belakang. Mungkin waktunya akan keburu habis buat sesi tanya jawab. Sebaiknya kita sambil diskusi saja ya, biar tidak ngantuk. Karena kalau saya paparan dulu nanti takutnya ngantuk. Mungkin nanti kita serahkan ke moderator. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait canvassing yang tadi Pak Abid jelaskan atau saya jelaskan, bisa langsung ditanyakan saja supaya lebih efektif waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi penyampaian dari materi kedua. Jadi memang drama itu dibawahi sebenarnya. Asalkan yang positif ya, juga apa drama ya, tapi juga jujurly gitu ya, yang benar reality gitu. Kalau memang misalnya kita mau menyumbang sembako terus di video ada drama-dramanya nggak apa-apa, tapi itu betulan dikasih gitu sembakonya, kalau ditarik lagi ya. asal foto doang lagi ya. Jadi malah kecewa kalau foto kita ya. Drama. Baiklah, ini langsung saja saya buka kesempatan untuk 2 penanya dulu nih. Ini udah cantik, mangga yang ingin bertanya ajukan tangan. Nanti ada siap 1, ya 1 lagi, boleh Bun? Belum ada? Baiklah. Ada 2. Oh ada 2, oke siap. Mangga Mbak Yayas dulu. Ini susunya maju atau di tempat? Di tempat aja berdiri. Berdiri Mas. Ini ada. Maaf ya kadang-kadang. Maaf Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon diizin perkenalkan, nama saya Yayas, anggota KPPI Kabupaten Tangerang. Yang terhormat Ketua KPPI Kabupaten Tangerang, Ketua KPPI Provinsi Banten, serta Ibu Sekjen, Wakil dan Bapak narasumber serta rekan senior ibu-ibu anggota KPPI Kabupaten Tangerang.
penguatan politik untuk gender perempuan apa saja selain money politik, termasuk penguatan yang ada selain itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik pada perempuan. Udah itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mohon izin Dioper. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miti Rahmawati. Izin bertanya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Kita kan kaum Gen Z ya. Sebelumnya tadi sudah disinggung tentang media sosial. Jadi bagaimana sih untuk kita kaum Gen Z itu cara mempergunakan media sosial dengan baik, dan apalagi kan kita kaum Gen Z kurang banget gitu pengetahuan tentang politik, terus juga kan apalagi kaum Gen Z kan sekarang banyak banget gitu yang menggunakan media sosial yang kurang gitu dan tidak dimanfaatkan. Sebenarnya kita semua juga bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Apalagi kan kalau kita punya power gitu, punya power kayak semisal kita bisa seperti ini nih diskusi, terus kita sering live TikTok ini tuh, jadi masyarakat, bukan masyarakat setempat aja mungkin kan, apalagi kalau kita live TikTok itu kan bisa seluruh Indonesia yang melihat. Jadi wah, ini berarti kayak sebentar saya agak duduk maaf ya. Iya. Iya, siap. Terima kasih. Pokoknya saya izin bertanya, bagaimana sih solusi untuk kaum Gen Z bisa mempergunakan media sosial dengan baik, apalagi kita nih sebagai kaum Gen Z kan juga kurang itu soal perempuan di bidang politik. Nah, bagaimana kita untuk bisa mengajak kaum Gen Z untuk bisa terjun gitu di bidang politik dan bisa mempergunakan media sosial dengan baik. Oke, terima kasih. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya penuh semangat, luar biasa pertanyaan pertama anak-anak Gen Z ya. Memang jadi saya teringat ketika misalkan beberapa kali saya bicara dengan mahasiswa saya gitu ya, yang baru kuliah dan kenal politik gitu ya. Saya bilang gini, pertama saya tadi merespon yang pertanyaan pertama. Relatif sebenarnya tidak ada yang beda antara Gen Z, Gen Y gitu ya, perilaku pemilihnya, baik itu perempuan atau laki, hampir mirip-mirip. Jadi jangan dianggap bahwa Gen Z itu perilaku pemilihnya lebih apolitis gitu kan, atau lebih dia juga gitu ya. Kami pernah beberapa kali survei dan auditnya, itu kita bisa melihat bahwa perilakunya sama, hampir sama. Kalau perilaku politiknya mungkin soal toolsnya saja yang berbeda. Ya, karena nanti di dalam konteks politiknya, pengaruh politiknya itu balik lagi ada di keluarga. Anak-anak muda mau tidak mau juga dipengaruhi oleh orang tuanya. Meskipun nanti ada pemberontakan itu wajar aja. Intinya dia namanya juga satu keluarga. Paksa ibu bapaknya zulmi partai X gitu ya. Tadi membuat masalah saya partainya ibu sama bapak kuno gitu kan, nggak asik gitu ya. Wajar aja. Tapi pada dasarnya relatif anak itu bisa lebih bisa berargumen gitu ya, karena konteks itu. Nah, sehingga karakter pemilihnya itu sama.
Nah, yang kedua yang saya ingin tonjol, yang ingin saya sampaikan adalah anak Gen Z itu lebih aware sama persoalan real di dalam masyarakat. Ya, persoalan realnya apa? Yang kita demonstrasi kemarin itu. Mereka bicara soal sembako, mereka bicara soal pajak, mereka bicara soal HAM, mereka bicara soal ini itu dan segala macam. Yang semuanya dibicarakan di sosmed, yang semuanya dibicarakan, didiskusikan di TikTok ataupun di live Instagram ataupun di YouTube. Mereka tuh ngerti semua hal itu. Jadi ibu-ibu nanti yang pengen masuk di wilayah-wilayah itu dan nge-grab ngambil pemilih Gen Z harus juga ngerti isu yang mereka bicarakan. Ya, jadi bukan isu-isu yang relatif susah kok sebenarnya. Mereka paham kenapa kemudian pajak kita mahal, kenapa kemudian nyari kerja itu susah. Karena semuanya itu diperbincangkan di TikTok, itu diperbincangkan di YouTube. Ya, termasuk misalkan kemarin yang heboh di demonstrasi itu yang tuntutan 17+8 kan soal perilaku elit, perilaku anggota dewan kita, perilaku para politisi yang begini dan itu kan real di hadapan kita. Dan kenapa kemudian mereka Gen Z juga beberapa lihat merasa kok begitu ya, kok begini ya segala macam. Nah, itu tugas untuk kemudian menjelaskan. Contoh misalkan kemarin yang saya jelaskan minimal di kelas saya bilang soal tunjangan rumah yang 50 juta rupiah itu. Ya, saya jelaskan bahwa anggota dewan itu nggak punya rumah dinasnya komplek dinas di Kalibata itu mau digusur, saya bilang. Betul kan? Itu mau digusur sehingga kemudian dikompensasi kasih rupiah. Tapi pada saat yang bersamaan lihat itu DPRD Depok tunjangannya 40 juta rupiah. Saya nggak tahu ucap sama Bu Jida itu berapa rupiah tunjangannya. Artinya angkanya kan nggak jauh. Kalau ini ngomongin soal angka ya, ini soal ngomongin angka kefungsiannya itu ya memang dia ada ininya. Tapi maksud saya adalah itu harus dijelaskan. Problemnya selama ini adalah tidak ada yang mau mengcounter soal itu atau bahkan elit partai atau partai politik itu terkesan takut aja karena diem. Pada sisi yang lain perilakunya juga mengkhawatirkan, sering flexing, ya luar negeri terus kemudian pamer itu kan juga orang juga bosen, jelas juga soal. Jadi ini juga problem soal perilaku. Sehingga kenapa kemudian ada sebagian masyarakat kita itu juga melihat di sini itu malesnya juga. Maka kemudian lihatlah konteksnya para politisi kita yang dikejar-kejar di rumahnya dan segala macam. Ya, tapi yang saya ingin sampaikan adalah generasi mudanya hari ini itu sangat aktif di sosial media. Jadi ibu-ibu satu sisi ini bisa jadi sebuah malapetaka kalau perilaku kita baca-baca yang nggak beres, yang berlebihan. Ya, tapi pada sisi yang lain kita harus mengikuti juga soal itu. Misalkan saya ditanya sama wartawan Kompas nanya saya, Mas Adit boleh nggak respon ada satu yang diomongin di selebgram terkait dengan anggota dewan itu harus S2 dan TOEFL-nya 550. Saya bilang nggak relevan, saya bilang nggak relevan soal itu. Yang nanya itu kan itu pertanyaan itu dari Salsabila kan yang di luar negeri itu kan, yang selebgram yang terkenal itu kan. Dia nanya itu, dia nggak tahu bahwa menjadi politisi yang penting adalah yang tadi kita bicarakan. Benar nggak? Nggak penting itu pendidikannya, nggak penting bahasa Inggrisnya, kemampuan dan segala macam. Yang penting itu adalah dia kenal masyarakat, dia tahu kebutuhan masyarakat seperti apa, dan dia tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Apakah itu butuh bahasa Inggris? Nggak juga menurut saya. Dan itu yang kemudian saya ceritakan itu di sama anak istri saya, malah dibalikin sama mereka yang mengatakan, ayah bukan konten kreator sih, emang bukan konten kreator. Tugas saya kan bukan konten kreator. Jadi cuma maksud saya adalah kita kami ini memang punya masalah dalam konteks ini. Ya kan memang bukan konten kreator, mereka konten kreator, tapi masalahnya yang begitu juga harus diperjelas, harus didiskusikan agar kemudian masyarakat itu sangat paham bagaimana konteksnya. Sama halnya misalkan ketika bicara tuntutan 17+8, waktu saya
diskusi catatan demokrasi di TV One itu apa namanya, kan salah satu tuntutannya adalah semuanya itu harus cepat, segera secara proses politik ini. Saya bilang semuanya itu bisa dilakukan, masalahnya proses politik di DPR itu lama dan juga sangat politis, tergantung. Memang ada undang-undang omnibus law bisa cepat, tergantung kesepakatan politik itu. Nah, kesepakatan politik yang cepat itu bikin orang juga marah, benar nggak? Ya, kesepakatan politik itu orang jadi marah. Orang biasanya normalnya itu bisa berbulan-bulan jadi ekspres. Ya, dan terus kemudian orang mau bilang bahwa ini kenapa nggak bisa cepat? Ya itulah, akhirnya kemudian saling bertabrakan realita itu. Dan kemudian kenapa marah orang masyarakat kita soal itu? Karena banyak realita itu nggak sesuai gitu. Jadi ada banyak yang simpang siur di sosial media, ada banyak isu yang bertebaran gitu ya, tapi tidak banyak yang mengklarifikasi soal itu. Tidak banyak juga yang memperjelaskan dulunya itu seharusnya bagaimana. Saya bilang undang-undang KDRT saja di dalam TV itu 7 tahun loh prosesnya. Lama itu urusan KDRT itu dulu undang-undang. Tapi undang-undang pemilu itu rata-rata 2 tahun prosesnya. Jadi kalau mau merevisi undang-undang itu cepat itu nggak mudah gitu. Kalau dalam konteks ideal. Dalam konteks ideal. Yang tidak ideal adalah ekspresi itu. Ya sehingga kemudian orang jadi marah. Makanya kemudian itu yang terjadi. Jadi ini saya ingin bilang bahwa situasi hari ini ibu-ibu harus sangat peka, ya, peka dalam pengertian dengan sosial media itu membuat jadi problematika masyarakat itu akan jadi sangat sensitif dan bagi saya, menurut saya adalah politisi itu sekarang harus banyak empati. Empatinya itu harus dibesarkan. Karena dengan empatinya itu yang dibesarkan, maka kemudian semua aspirasi suara dari masyarakat itu bisa didengarkan. Kalau enggak, repot deh kita. Jangan berharap bisa kepilih, kalau misalkan kita jangan bisa. Ya, karena tantangan itu yang tidak ada. Terima kasih. Pak, siap. Sedikit mungkin saya menambahkan tadi yang terkait media sosial ya. Nah kebetulan tadi saya sempat buka-buka pada data yang sudah masuk pemuda kita. Ternyata kalau kita mau menggunakan media sosial atau kampanye Gen Z supaya terjun ke politik, kita harus pelajari dulu Gen Z itu apa sih, barang seperti apa. Ternyata di salah satu riset kita, algoritma itu karakteristik Gen Z itu dia tidak menyukai sesuatu hal yang rumit. Dia sangat sesuatu yang sederhana. Jangan sampai kita mau mengkampanyekan politik, mengajak teman-teman kita berpolitik dengan bahasa-bahasa politik yang rumit. Kita harus menyederhanakan politik. Mungkin bahasanya lagi. Kanvasing. Ketika saya bilang kanvasing, itu kan bahasa yang mungkin agak susah mencerna. Apa sih kanvasing? Itu kan bahasa politik. Bilang politiknya aja udah rumit kayaknya buat teman-teman Gen Z itu. Jadi kita bilang aja silaturahmi. Itu kan kanvasing juga sebenarnya silaturahmi. Nah, kita menarasikan, menerjemahkan ulang bahasa-bahasa politik itu menjadi bahasa sederhana. Itu cara kita meraih Gen Z. Satu hal lagi, Gen Z itu dalam kategori pemikiran itu selain sederhana, dia itu ada di era kebebasannya. Dia itu selalu mengusung kebebasan. Makanya ketika kemudian demo-demo kenapa ada One Piece segala itu kan karena kebebasan. Yang ada di pikiran mereka itu kebebasan. Dunia kerja mereka juga bebas. Dunia kerja yang mereka bayangkan adalah dunia kerja di mana mereka hanya mungkin bekerja kayak udah paten begitu, bekerja di banyak tempat, bekerja anywhere, di mana aja, everywhere. Nah, itu adalah hal-hal yang dicita-citakan oleh Gen Z. Mungkin kalau kita, mungkin bukan kita ya, kalau kan saya masih Gen Z juga kayaknya. Mungkin ibu-ibu lah atau bapak-bapak gitu. Memikirkan pekerjaan pasti dokter lah, guru lah, terus jadi pegawai BUMN lah. Itu yang ada di mindset kita tentang pekerjaan. Di Gen Z enggak. Di Gen Z berpikir pekerjaannya YouTuber lah, main game lah. Yang itu ketika ketemu sama orang tua kita dimaki-maki. Kamu main game mulu, kamu main ini mulu, nonton mulu. Padahal itu adalah dunia kerja mereka. Era mereka itu sekarang main game. Berapa
bisa jutaan, ratusan juta, miliaran malah mereka dapat dari game, main konten, itu bisa dimonetize. Yang menurut kita itu buang-buang waktu. Nah itu paradigma pergeseran ini yang gaps, mungkin ada gaps ya, bahasa itu ada gaps antara Gen Z, antar generasi lah. Ya kita harus bisa menerjemahkan itu. Jadi kita nggak bisa menggunakan satu bahasa untuk semua. Ketika kita ke Gen Z, kita terjemahkan bahasanya, baik itu dalam bentuk kita sederhanakan dengan apa yang karakteristik mereka. Pokoknya cara simpelnya itu jangan rumit-rumit lah, ngomongin politik dengan mereka, ajak ngobrol santai aja, jangan ada teori-teori di sana. Lebih ke praktek yang memang selalu bersentuhan dengan dunia dia. Kita bilang politik ya, bilang aja tentang kebebasan berekspresi, bagaimana mereka merencanakan kerja tahun depan, kerja gimana gitu. Itu padahal dunia demokrasi yang sedang dibahas, tapi bahasanya dengan bahasa mereka. Malah sekarang di era sekarang ya, era gig ekonomi ini kan agak ngeri ya buat Gen Z itu, yang orang sudah tidak yang tadi saya jelaskan, tidak bekerja di dalam satu bidang tapi banyak bidang, dan keahliannya pun akan berbeda dengan mungkin era dari sini ke belakang lah bahasa saya ya. Dulu orang itu butuh expertise, butuh keahlian. Kalau sekarang ada yang namanya diagram T. T itu yang satu expertise, kedalaman, yang satu itu jaringan, yang atas, yang horizontal, ada yang ke dalam. Jadi orang itu butuh dua. Kalau hanya punya satu kemampuan saat ini ya, di era Gen Z, mereka akan tertinggal. Mereka harus memiliki kemampuan dan harus memiliki jaringan untuk hidup di era sekarang. Makanya frame sekarang itu agak berbeda dan sudah berubah. Ketika kita berbicara ke Gen Z masalah politik, nah paradigma kita selalu seperti itu frame-nya. Nanti itu akan diikuti. Konten apapun pasti akan diikuti oleh Gen Z. Menurut saya seperti itu sih, untuk bagaimana cara kita mengajak supaya Gen Z itu menggunakan medsos dengan baik gitu. Itu salah satunya ya. Dan ini ada sedikit tadi kan yang mungkin belum ke sedikit yang tentangnya partisipasi perempuan ya. Itu kan terkait akses ya, ada akses keterlambatan akses. Terus lagi perempuan itu kan selalu ikut suami dan lain-lain. Solusinya ada di sini sebenarnya. Salah satu solusinya itu ya ada di KPPI. Ya tugas KPPI inilah yang mengkampanyekan akses ke perempuan untuk berpolitik supaya mereka berbalik, karena dengan bahasa yang sama akan lebih mudah. Beda dengan saya ngobrol ke istri saya, ke adik saya yang perempuan itu agak susah. Tapi kalau dengan temannya yang perempuan itu akan cepat nyambungnya. Seperti itu. Makanya solusinya itu ya disinilah forum KPPI inilah untuk mengajak meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Dan mungkin bahasa-bahasa KPPI lebih tepat daripada bahasa yang akan saya sampaikan nanti. Mungkin seperti itu ya, Pak Malaysia. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kalian. Sudah. Mau geser ke. Dengan berat hati, sudah mulai cantik. Saya pegang ini sudah berlayar, tapi mau ada acara bapaknya mau geser. Lagi ada sesi kedua ya dengan Ibu Ketua KPP Provinsi Banten juga di pertengahan ya. Jadi kita bisa lanjut, namun diskusi santai mungkin ya dengan saya dan Bu Ketua dan Wakil Ketua di sini. Tapi ini kita tutup dulu dengan diskusi kita. Berharap nanti terus mendapat support ya, terutama dalam seminar diskusi kajian tentang peningkatan kapasitas untuk perempuan di bidang politik. Saya juga berarti, saya sebenarnya juga Saking asiknya berarti ya. 10 pertanyaan lagi ya. Gimana kalau ini katanya sampai jam 7? Apa ayo? Ayo, silakan nanya lagi, nggak apa-apa. Kalau di sini Pak, dia bisa di pelaku. Ya, memorinya bagus. Tapi bisa pakai ini, udah tidak bisa ya. Jadi kita tutup dulu agenda kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Acara seminar diseminasi peningkatan partisipasi perempuan untuk bidang politik telah selesai dilaksanakan. Sudah banyak ya ilmu Jauh, dan juga belum macet. Kalau sore kan takutnya macet kota. Ya,
oleh para narasumber kita. Jadi ya udah macet berarti. Di sini ya kita menagih terus untuk agenda KPP selanjutnya, baik itu dari dukungan KPP Provinsi Banten juga di internal KPP Kabupaten Tangerang. Nanti kita akan terus update ya di grup ya. Terima kasih atas penyampaiannya dari para narasumber, juga terima kasih dari fasilitasi KPPI Provinsi Banten yang alhamdulillah nih hari ini kita ada agenda seminar ya. Saya tutup agenda ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, kita geser masuk. Ini aja, tarik aja. Oh iya, dari nomor Banten juga ya, supporter baik. Nomor Banten. Ada Instagramnya ini lengkap ya, dan YouTube dan lain-lain. Nanti kita tengok-tengok lagi. Oke, kita Macet guys. boleh berkomentar.